Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana di channel PKM Channel. Balik lagi ya ke podcast kita. Kita akan membahas hari ini tentang dunia kerja. Jadi di sini saya sudah mengajak Kang Bagas Pratama sebagai narasumber. Kang Bagas ini dulunya merupakan salah satu aktivis ya di kampus Universitas Sriwijaya, menjabat sebagai gubernur mahasiswa, pernah menjabat juga sebagai menteri di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, dan sekarang sudah aktif kerja di salah satu badan usaha milik negara di kota Palembang. Nah, jadi tentang dunia kerja dan Gen Z ya. Jadi ini menurut saya menarik untuk dibahas karena pengetahuan kita sekarang itu yang lagi hangat-hangatnya dibahas oleh masyarakat yang mengenai Gen Z dan dunia kerja. Ya, kalau udah masuk masanya ya. Kalau ketika kita kuliah dulu yang dibahas itu generasi milenial kan ya. Dulu milenial dulu waktu kita kuliah. Tapi sekarang udah mulai Gen Z ya. Pembahasan di perusahaan itu udah mulai menyentuh Gen Z juga. Menyentuh Gen Z. Ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau di dunia kerja itu Gen Z itu gimana, terus tuh mungkin seperti apalah, mungkin nanti Kang Bagas akan menyampaikan mengenai Gen Z ini, bagaimana kehidupan mereka ketika di dunia kerja, atau Kang Bagas pernah punya pengalaman ketika mungkin ada cerita-cerita dari teman Kang Bagas ketika menerima Gen Z di perusahaan itu. Nah, mungkin Kang Bagas nanti bisa diceritakan. Jadi mengenai Gen Z ini, Kang Bagas, pertama yang mungkin mau saya tanyakan itu tentang dunia kerja. Menurut Kang Bagas, gimana sih Gen Z ini di dunia kerja pada saat ini? Oke. Kalau Gen Z artinya kita mulai dari kelahiran 97 ya. 97, 98 dan seterusnya. Dan emang ini udah masuk masanya Gen Z ini udah mulai berbondong-bondong masuk ke dunia kerja dengan perlahan menggantikan peran milenial ya. Namun tentu milenial masih mendominasi. Nah, kalau di dunia kerja khususnya di Kota Palembang ya, Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang pengen tahu ya, sama seperti milenial pengen tahu, namun dia cenderung agak dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang sudah mereka dapatkan sejak kecil ya. Jadi kalau dulu milenial rasa pengen tahunya itu masih terbatas aksesnya, jadi pengen tahu itu harus tanya ke orang-orang yang lebih tua. Nah, kalau Gen Z ini bisa memfasilitasi rasa pengen tahunya itu dengan mencari langsung di gawai ya, di internet kan. Jadi Gen Z ini sudah melek teknologi ya? Betul, sudah mulai melek teknologi dengan kemampuan literasi digitalnya yang mumpuni. Dia sudah bisa lebih cepat tahu ya, itu bedanya sama milenial. Itu yang saya amati. Oh iya. Ngomong-ngomong ini Kang, aku mau tanya ini, mungkin Kang Bagas bisa kasih ke penonton. Saya bingung ketika ketemu Kang Bagas. Kang Bagas kan bukan orang Jawa ya, bukan orang Sunda gitu, orang Sumatera. Tapi kenapa Kang Bagas itu dipanggil Kang? Itu kan. Oh gitu ya. Penasaran, mungkin cerita dikit ya. Teman-teman yang lain penasaran juga kan. Biasanya Kang itu kan orang Sunda ya. Oh gitu ya. Enggak, itu sebenarnya panggilan iseng aja. Dulu di kampus kan ya iseng lah, kan ada dulu panggilan Kakang dulu. Kalau Kakang itu di Sumatera memang artinya kakak ya. Kakak. Jadi ya udah panggil Kang. Salah satu senior aku panggil Kang. Dan itu terbiasa sampai sekarang, teman-teman yang lain pada ngikut. Jadi panggilan identitas gitu kan. Oh, panggilan identitas. Iya. Kayak Kang Maul lah ya. Iya, Kang Maul. Kang Bagas. Oke. Iya, saya heran sih kenapa orang-orang pada panggil
Kang Bagas itu Kang. Eh, Oke, jadi balik lagi ke Gen Z tadi ya, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat baca gitu Kang. iya, kemarin. Sempat baca bahwasanya Gen Z ini itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah kenapa yang menyebabkan di Indonesia pada saat ini tingkat pengangguran itu tinggi. Oke. Karena Gen Z itu nggak mau kerja, gitu. Oke. Kalau mereka nggak dapat pekerjaan yang sesuai. Padahal kalau kita lihat di generasi-generasi sebelumnya, ya dia mau terima aja gitu. Yang penting dia kerja dulu. Oh, iya. Kerja dulu, baru. Nah itu gimana Kang? Menurut Kang Bagas? Oke, soal ini ya mungkin ya tidak terserapnya di dunia kerja ya. Mungkin Iya. Susah cari kerja. Gitu. kita mulai dari Gen Z itu memang lulusan kampus kan tiap tahun membeludak ya. Apalagi kita memang sedang masuk fasenya katanya kata orang tuh bonus demografi lah. Nah, apa artinya bonus demografi? Kita dalam tanda kutip dibanjiri oleh usia-usia produktif. Nah, Puncaknya itu 2045. ya puncaknya 2045. Artinya kan sudah mulai memasuki fase itu kan dari 2024. Ya. Nah, tapi kan kadang membeludaknya usia produktif ini kadang hanya label nih. Labelnya aja usia produktif, tapi studi terbaru data BPS 2024 yang pemuda berusia 15 sampai 24 tahun ya, itu mereka masuk kategori tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapat pelatihan. Saya coba koreksi nanti datanya kalau salah. Cuman artinya mereka ada banyak ketimpangan. Kalau nggak salah 22% lah di usia yang masuk kelompok usia itu gitu maksudnya. Yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang dalam pelatihan gitu. Nah, kenapa? Karena di samping mereka usianya jumlahnya yang sangat membludak, namun kebutuhan industri kita tidak sebanyak itu untuk bisa menampung Gen Z ya, kita katakan Gen Z dari usia 15 sampai 24, katakanlah dari kalau lulus kuliah ya umur 20-an gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang sektor industri kita kalau dulu mungkin masih banyak industri manufaktur ya. Nah, kalau sekarang ini udah ada perubahan tren industri di Indonesia. Sudah mulai perlahan ke industri digital, bahkan sudah ada tren self-employed. Nah, jadi bukan lagi yang bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan skala besar, tapi emang udah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibagi lagi dalam skala yang lebih kecil gitu. Nah, di samping itu juga tingginya produktivitas, tingginya jumlah angkatan kerja itu nggak diikuti nggak sama kualitas pendidikan ya. Katakanlah pendidikan formal gitu. Pendidikan formal kita tidak memfasilitasi sampai dia benar-benar memiliki skill yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Oh, jadi salah satu faktor penyebab kenapa Gen Z itu susah dapat kerja, itu salah satunya ini kayaknya berkenaan dengan ada gap, skill. Ada skill gap di situ. Ada gap skill yang dibutuhkan perusahaan dengan skill yang dimiliki oleh Gen Z. Jadi di dunia industri kebutuhannya sangat dinamis, sedangkan dunia pendidikan ya kayak itulah agak berubah. Ya betul, mungkin lebih banyak teori ya kalau bahasanya ya. Nah, maka itu kita perlu pendidikan. Memang arahnya kemarin itu sempat ada kebijakan Kampus Merdeka ya, yang berusaha menyesuaikan kebutuhan industri dengan bagaimana mahasiswa di kampus itu ditatar agar kemudian lebih siap secara industri gitu. Nah, memang perlu kebijakan seperti itu, mau nggak mau. Nah, kalau itu tadi kan di kebutuhan untuk di dunia industri, Kang ya. Kalau di dunia industri
di dunia industri itu dinamis, berubah-berubah. Iya. Jadi skill yang dibutuhkan itu berubah. Iya. Tapi di dunia pendidikan ya nggak berubah kayak itulah, Iya. teori. Nah, tapi kita kan nggak menutup kemungkinan kerja itu kan bukan di dunia industri aja kan. Betul. Ada juga di dunia wirausaha, petani ataupun pekebun dan lain-lain kan. Tapi sekarang itu menurut kemarin survei saya baca tahun 2060 kemungkinan di Indonesia itu kehilangan petani. 2060. Ya, karena generasinya itu udah nggak mau jadi petani, maunya cuma jadi pekerja. Gitu. Oh iya, gitu. Itu gimana tanggapan Bang Ogas? Nggak apa-apa, tapi jadi pekerja tani aja. Kerja tani ya. Tapi masalahnya itu kan, nggak mau kerja tani itu. Ya itu pilihan ya. Lagi-lagi mungkin 2060 udah nggak ada lagi lahan mungkin. Udah industri semua mungkin udah, kalaupun ada kebun ya paling kebun sawit ya. Sawit, nggak ada lagi kebun-kebun yang lain kan gitu. Jadi mau bertani apa itu kan pilihan ya. Kalau mau bertani ya itu makanya pemerintah juga harus hadir kalau emang mau mengintervensi di sana. Jadi harus ada kebijakan yang menggalakkan minat pemuda untuk kemudian kembali bertani gitu dengan penyesuaian zaman ya tentu ya, dan pelan-pelan menghilangkan stigma bahwa petani itu bekerja kasar dan lain sebagainya gitu. Pernah ada pengalaman enggak Kang kerja itu sama yang Gen Z, walaupun kita ya Gen Z juga ya, tapi kayaknya rasa milenial kita ini. Ada kok yang sekarang ini udah Gen Z di tim aku ya, udah itu udah dari 4 orang yang core team itu 3 orangnya Gen Z termasuk aku. Ya. Nah itu emang kerja kita emang lebih dinamis, lebih tektokannya lebih mudah, tidak melewati birokrasi yang sulit gitu kan. Koordinasi via WA aja oke gitu. ACC selesai, nggak ribet. Itu enaknya kalau sesama Gen Z ya, lebih paham kenapa harus cepat, dan kita juga terfasilitasi bagaimana harus cepat itu. Iya. Oke. Itu. Saya pernah dengar juga Kang, penyebab Gen Z itu kenapa susah di dunia kerja itu karena mereka tidak bisa menyesuaikan dengan sistem pekerjaan di perusahaan itu yang masih tradisional gitu, yang masih gitu. Jadi mereka itu nggak mau kayak diatur terlalu banyak, ataupun nggak mau kerjanya lebih gitu. Nah jadi kalau bisa sesuai dengan SOP gitu. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan kan di perusahaan-perusahaan sebagian ada yang misalnya lembur gitu, ada yang mungkin kayak atasannya minta tambah kerja ataupun yang lain. Nah itu mungkin saya pernah baca gitu. Tanggapan Kang Bagas gimana? Oke, jadi memang kalau di beberapa industri itu memang masih mendominasi memang generasi milenial. Sebelum generasi milenial apa? X ya. X itu yang Gen X itu yang ini ya. Kalau milenial Y kan? Oh gitu ya. Y. Nah emang masih generasi bapak-bapak ya, generasi bapak-bapak dan ibu-ibu itu emang masih ada gitu, dan emang dikit presentasinya, cuman mereka yang dalam tanda kutip lebih tua itu masih nyaman dengan gaya pekerjaan yang lama gitu. Ya itu memang masih terjadi. Jadi perbedaan ritme kerja, perbedaan motivasi tentunya ya. Kalau mereka kan udah banyak tanggungan ya, mungkin udah ada yang punya cucu juga gitu kan. Sedangkan kita baru merintis, ada yang baru berkeluarga, ada yang sama sekali belum ada tanggungan gitu kan. Jadi secara motivasi, secara tekanan udah beda. Jadi ya wajar lah kalau mereka juga berbeda memandang pekerjaan itu sendiri. Karena beda zaman ya. Beda zaman. Nah, itu benar tadi terjadi. Benar tadi. Benar. Yang Gen Z nggak mau nerima sistem pekerjaan yang seperti kita bukan nggak mau nerima ya, tapi kita coba intervensi dengan secara pelan-pelan. Jadi stakeholder kita kan atasan kita kan atasan kita tuh ya coba kita kasih portofolio
kerjaan ini kalau dikerjakan dengan cara yang begini, hasilnya akan begini, akan lebih efektif dibanding kalau kita pakai cara lama begitu kan, cara yang status quo lah begitu. Nah itu yang coba kita lakukan di kantor gitu ya. Kita coba tunjukkan bukti dulu, oh iya ini bagus, baru nanti disupport. Itu pasti disupport kalau kita bisa menunjukkan hasilnya yang memang ada perbedaan signifikan nih dengan jika dibandingkan dengan gaya lama gitu. Oke. Kalau tanggapannya Kang Bagas terkait dengan ini ya, kan tadi Gen Z. Nah, ada kenapa susah Gen Z itu, kenapa sekarang susah mendapatkan pekerjaan kan? Pernah juga saya baca itu berkaitan dengan gaji gitu. Oh gitu, Nah, oke. Jadi mereka di awal itu sudah bahas gaji gitu kan, sudah nanyain gaji, mereka mau cari kerja gitu. Tapi ketika tahu gajinya misalnya kecil, mereka langsung nolak. Nah, mereka nggak mau masuk dulu gitu. Nah, kalau orang-orang zaman dulu kan mereka nggak apa-apa masuk gitu. Tapi ketika mereka masuk, atasannya tahu pekerjaannya itu bagus, maka akan dinaikkan gajinya gitu. Tapi yang menyebabkan sekarang ini Gen Z itu banyak nganggur kan itu kan. Saya pernah baca gitu. Bener. Itu juga salah satunya juga. Jadi tadi ya Gen Z tadi kan dia mendapatkan informasi itu lebih mudah ya. Akses informasi banyak, kanal-kanal informasi itu seperti medsos, ada Instagram, ada TikTok dengan berbagai variasi kontennya ya. Yang di Instagram, TikTok itu kan masih banyak konten-konten tentang dunia kerja kan. Udah nyebut 2 digit. Oh, kayaknya emang standarnya 2 digit deh kayaknya kalau baru lulus. Oh, karena aku sarjana, aku harusnya di angka sekian deh kayaknya gitu kan. Itu kan stigma yang dibangun oleh media sosial ya. Kemudian kita menjadikan itu standar tanpa kita riset. Tanpa riset. Emang kita udah bisa ngasih apa gitu? Ngasih pekerjaan yang sebagus apa buat perusahaan. Kalau bahasa Palembangnya kalau itu pacar apo gitu. Kalau itu pacar apo, ngasih apo ke perusahaan gitu. Nah, kalau kita cuman sekadar kerja administratif, ya apa pantas kita meminta kompensasi yang lebih tinggi. Jadi kompensasi itu sebanding dengan skill atau produktivitas atau seberapa mahal skill yang bisa kita hasilkan begitu. Oh, berarti itu tadi berkaitan dengan mudahnya akses informasi yang didapat oleh Gen Z. Iya, mudahnya akses informasi sehingga mereka dapat informasi standarnya dari mana-mana nih. Dari medsos ya gajinya minimal 2 digit. Makanya itu banyak yang menolak, apalagi kalau misalkan dia punya stigma dia berasal dari kampus yang bonafit, kampus yang top 10 misalkan di Indonesia. Sehingga ketika mendapat tawaran gaji segini, mereka nggak mau gitu kan. Dengan alasan mereka udah menyelesaikan gelar ini selama berapa tahun. Padahal mereka belum menunjukkan satupun karyanya gitu. Dan itu tadi, Pak, Gen Z itu kadang seperti itu. Kadang seperti itu, jadi mereka kalau ditawari gaji seperti segini, ketika dia sudah tahu informasi-informasi dari media sosial yang tidak dia riset terlebih dahulu, mereka tuh kadang bahkan menolaknya gitu, nggak mau cari yang lain dulu kan, yang lebih besar. Nah itu yang menyebabkan berdasarkan yang saya baca ya. Gini, kalau aku memandangnya ya kayak hukum ekonomi aja kan, demand dan supply. Nah, supply kita kan banyak nih, human resource banyak di Indonesia. Angkatan kerja yang belum kerja kan supply-nya. Sedangkan demand dari pekerjaannya sedikit kan. Ketika kebanyakan supply ya maka harganya itu akan turun, nilainya akan turun. Ketika emang demand-nya lebih tinggi daripada supply, misalkan kita kekurangan tenaga kerja, baru itu mungkin kita punya daya tawar yang lebih tinggi gitu. Ya terima aja lah kalau ini berapapun dulu kan, yang penting kita dapat pengalaman dulu. Kan ini carikan pengalaman sekarang ya, ini ya. Benar itu. Karena ketika kita nanti melamar pekerjaan di perusahaan yang lain, yang ditanya itu pengalaman. Pengalaman. Padahal kita belum di mana-mana ya sekarang
pengalaman ditanya. Makanya ada kebijakan magang kampus Merdeka gitu kan, biar punya pengalaman lebih dulu kan. Ya, jadi kalau selagi itu masih berada di koridor yang baik untuk gaji tadi ya terima aja gitu kan ya. Ya, Untuk pengalaman selagi kita gitu kan. jadi ya rezeki itu kan, gaji itu kan hanya salah satu dari bentuk rezeki ya. Rezeki tertinggi kan adalah kesehatan. Selagi kita sehat dengan hidup kita, dengan pekerjaan itu kita masih bisa memenuhi kebutuhan primer, ya udah Terima dulu. terima dulu. Sambil kita meningkatkan pelan-pelan skill kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Nanti skill kita meningkat, pengalaman kita juga ada. Pasti, Nah, pasti. itu yang harus ditanamkan Itu keniscayaan. oleh Gen Z sekarang. Itu keniscayaan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya karir itu kan ya tangga ya, tangga. Betul kan? Ya karir itu kan tangga kan. Jadi kita menapak dari yang paling bawah ke atas itu pelan-pelan, nggak langsung ke pertengahan gitu. Sebenarnya Gen Z ini unik gitu. Mereka itu paham tentang dunia kerja, paham tentang kehidupan sosial gitu kan. Karena akses mereka terhadap internet itu tidak terbatas, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Iya. Tapi terkadang kan memang mereka itu tidak memfilter, filter dulu apa yang mereka dapatkan. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan ketika di dunia kerja Gen Z itu seperti ini. Gitu. Tidak membumi ya. Tidak membumi. Ya lingkungan terkecil lah misalkan di provinsi atau di kotanya, emang bagaimana keadaan industrinya, bagaimana UMP-nya misalkan ya, gitu. Bagaimana saingan kampus-kampus pesaingnya dari kampus lain gitu. Terkadang kan kita dapat di media, misal di Instagram ataupun di Twitter dan lain-lain kan, kita dapat misal di Australia sudah menerapkan bahwasanya bos atau pimpinan gitu tidak boleh menghubungi bawahan ketika di jam libur. Itu memang di Australia kan. Tapi kalau di Indonesia itu gimana kan? Bisa diterapkan atau belum? Belum. Kenapa? Belum. Kalau untuk industri yang memang dia patokan waktu jam kerjanya jelas, misalkan dia kerja di industri manufaktur ya, kan ada sistem shift tuh, jam 8 sampai jam 4 sore misalkan. Setelah itu dia ganti shift, dia bisa bebas dari gangguan-gangguan kerja di luar jam kerja. Tapi untuk di segala industri ya, saya rasa terutama di Indonesia yang memang industrinya masih beragam, itu sulit untuk dilakukan. Karena di hari Sabtu Minggu pun kalau di industri kreatif ya justru banyak event mungkin atau banyak pasar itu di hari weekend, hari libur ya. Dan setelah itu ya memang setelah jam kerja juga ada kebutuhan mendesak, misalkan ada kebutuhan mendesak yang emang yang meminta kita untuk menyelesaikan kerjaan itu, dia dituntut oleh yang lebih tinggi gitu kan. Atau mungkin ya emang harus ditata sistem kerjanya itu secara proporsional di setiap industri. Emang nggak bisa disamain kalau jam kerja. Iya, sebenarnya nggak bisa disamain. Tapi kan kadang kita lihat Gen Z itu menerima informasi itu secara mentah-mentah gitu kan. Itu nggak seperti di negara kita katanya kan. Oh gitu. Iya. Ya kita boleh membandingkan. Cuman apakah kita arah industrinya udah sama belum gitu kan? GDP kita udah sama belum gitu kan? Nah, apakah kita kelengkapan alat-alat industrinya udah sama belum? Kalau kita emang masih dibekerjakan dengan tenaga otot, ya kapan pun bisa gitu kan. Nah, kalau di negara lain udah mungkin lebih
industrinya lebih didukung oleh alat dan teknologi yang canggih sehingga bisa lebih otomatis dalam pekerjaannya mungkin. Itu mungkin. Ya, Tapi kalau mungkin di negara- ketika Sabtu Minggu itu ada apa yang shift Sabtu Minggu sedikit gitu Ya, kan. Jadi ada yang ngerjainnya secara otomatis. benar. Mungkin negara kita belum bisa. Jadi ya tunggu aja guys gitu. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi. Jadi jangan sampai kita komen-komen gitu, dilihat atasan gitu kan. Tahu-tahu gaji dikurangi. Oh gitu ya, ada ya. Tahu-tahu dikeluarkan dari kerjaan. Oh. Tapi sekarang kan Gen Z ini punya 2 akun kan ya? Banyak. Oh iya, itu 3 sampai 4 akun bahkan. Kenapa itu kok bisa terjadi? Itu mungkin aku belum tahu ya, mungkin Maulana yang dari sosiologi yang punya pemahaman itu. Ya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan dunia kerja gitu. Jadi dia mau bacot-bacot di media sosial biar nggak kelihatan oleh atasannya. Itu salah satunya. Tapi ya bener sih, emang Gen Z itu karena punya pengetahuan teknologi yang cukup tinggi ya. Jadi dia tahu kalau bisa bikin lebih dari 1 akun gitu kan. Jadi di akun lain dia mungkin mau sumpah serapah mungkin atau mau bacot gitu kan. Mau mengeluarkan kata-kata kasar ya, mungkin di akun yang asli dia nggak bisa gitu kan. Bahkan bisa sampai 3-4 akun loh. 3 sampai 4 akun. Ya, sampai 4 akun. Oh. Nah, itu yang kuliah tuh banyak tuh. Iya. Kalau aku cuma 2 akun ya. Cuma 2 akun. Yang akun yang satunya pun itu baru aku buat waktu baca tentang fenomena itu. Ternyata emang kita butuh lebih dari 1 akun. Aku lebih 1 akun. Oh iya. Akun lainnya bisnis. Oh iya. Akun bisnis. Oh gitu. Bukan second akun. Bukan second account. Ini Kang, mungkin inilah bisa nggak kasih ini tips dan trik itu bagi Gen Z ketika mereka mau memasuki dunia kerja, apa yang harus dilakukan? Oke. Pertama memang selain kita mempersiapkan diri ya dengan skill, dengan keahlian yang relevan dengan dunia industri, kita juga harus memahami bahwa kita harus memandang pekerjaan tuh satu di antara 3 pandangan gitu. Ada 3 pandangan kalau menurut ahli itu ya. Pertama, kalau kita baru mulai kerja, mungkin kita akan memandangnya sebagai job, pekerjaan. Nah, kalau kita memandang pekerjaan itu sebagai job, maka kita hanya akan memandang pekerjaan sebagai ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ya misalkan, konkretnya saya mengerjakan dokumen, gitu aja, udah selesai. Ketika udah set dokumen, udah selesai. Itu job. Kedua, apakah kita bisa juga memandang pekerjaan sebagai karir gitu. Karir artinya adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, yang harus didaki. Artinya dia dalam 5 tahun mungkin nggak akan bekerja di posisi yang sama gitu. Artinya dia memandang ada sesuatu yang harus didaki gitu kan. Itu kalau kita memandang sebagai karir. Ketiga, kita bisa juga memandang pekerjaan itu sebagai calling, sebagai panggilan hidup. Nah, kita bekerja, kita mengerjakan sesuatu untuk hal yang lebih besar dari diri kita. Kita memandang pekerjaan kita adalah sarana kita untuk berkontribusi pada dunia yang lebih luas. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi mungkin dengan pekerjaan itu kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain, membantu menyelesaikan masalah orang lain, membantu mengurangi perusahaan yang tempat kita bekerja, meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan dan lingkungan sekitar gitu. Nah, itu kalau kita memandang sebagai calling. Tinggal bagaimana kita memandang di antara ketiganya. Mau memandang pekerjaan kita itu sebagai job, career, atau calling. Kalau udah sampai di calling itu ya itu orang udah menemukan
ini ya makna dalam pekerjaannya, mau dia menikmati atau enggak, namun dia udah menemukan makna. Yang pasti ya pasti dia menikmati sih kalau udah menemukan makna ya. Nggak peduli lagi soal kacamata sosial yang lain gitu, nggak peduli lagi soal kompensasi yang dia terima ketika dia udah bisa memenuhi calling itu ketika dalam bekerja. Oh, itulah ada istilah puncak karir itu yang di nomor 2 tadi kan ya. Iya, kalau kita memandang puncak karir ya nggak salah juga. Setiap orang kan emang pengen ya punya jenjang karir yang sampai puncak karirnya misalkan di level C-level, dia misalkan di usia segini ya katakanlah jadi BOD, direktur pimpinan dan sebagainya, itu nggak salah. Tinggal kita memandangnya sebagai apa. Ya. Kalau persiapan lah yang harus disiapin kan gitu ketika mau memasuki dunia kerja. Banyakin relasi ke dunia industri. Ketika mereka lagi sekolah ataupun kuliah. Lagi sekolah, lagi kuliah. Makanya itu rumus yang berlaku umum sih. Kita relasi itu bukan cuman kalau mau kerja ya, tapi ketika mau bekerja sama juga harus punya relasi kan, gitu kan. Ya kerja itu kan nggak hanya kita bekerja dengan orang, tapi bekerja bersama orang gitu. Jadi kita kalaupun mau bekerja bersama orang, tetap kita harus punya relasi. Kita harus punya akses ke perusahaan apa misalkan, atau ke kantor apa, supaya kita bisa dilirik gitu. Kalau caranya personal branding salah satunya. Berjejaring, merawat jejaring, menghadiri forum-forum. Misalkan kalau di kampus ada forum alumni gitu ya, ikatan alumni. Itu harus dijaga jejaringnya begitu. Karena kita akan dikenal selain personal branding yang kuat, juga karena kita dikenal karena sering interaksi gitu ya. Karena sering interaksi, senior-senior misalkan tahu kapasitas kita, tahu potensi kita kemudian dilirik. Tuh. Ya, benar. Berarti penting personal branding itu. Penting. Dalam konteks kita emang punya kualitasnya mumpuni. Bukan hanya branding, tapi emang kita apa yang kita branding itu bisa kita bertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Jadi itu kalau mau persiapan untuk memasuki dunia kerja. Okay. Memasuki waktu produktif. Kalau semisal sudah memasuki dunia kerja, dia sudah kerja gitu, apa yang harus disiapkan Kak? Yang harus dia siapkan? Ya, biar nanti ketika dia kerja itu nyaman, aman, tenang gitu. Oke. Kalau aku pernah baca tuh, kalau pekerjaan pertama itu yang akan menentukan kerja kita selanjutnya ya. Nah, jadi kalau aku udah dapat pekerjaan pertama, kemarin dapatnya di dunia komunikasi gitu ya. Komunikasi. Jadi kita harus sudah mulai nyusun career path kita mau gimana. Misalkan kita nggak harus menentukan 5 tahun lagi jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa, tapi kita harus punya career path yang itu sesuai dengan life plan kita di usia segini, atau ketika kita di tahun segini kita mau melakukan apa, bukan menjadi apa. Fokusnya diubah ke kita melakukan apa, bukan menjadi apa gitu. Jadi pekerjaan itu bukan semata-mata titel ya, tapi kita juga harus kita punya dasar yang kuat kenapa kita menyandang titel itu. Makanya dibuktikan dengan kita melakukan apa. Makanya itu tadi, membangun atau menyusun career path kita sesuai dengan bidang yang kita masukin. Kita misalkan di dunia komunikasi, kita mulai belajar nih, memetakan ilmu-ilmu atau skill apa aja yang harus aku kuasai dalam 5 tahun ke depan. Sertifikasi apa aja yang harus aku miliki. Pendidikan atau gelar apa yang harus aku ikuti. Mungkin kebutuhannya sekolah lagi di S2 mungkin, atau S3 gitu.
Kan itu beda-beda tuh. Ya. Nah, jadi harus punya career path itu. Harus punya karir pet tadi. Betul. Selain berjejaring dengan orang yang lebih luas, dengan forum-forum, kalau udah masuk kerja ya, kita bisa mulai meluaskan jejaring kita bukan hanya di kantor, tapi juga di divisi lain mungkin. Atau kita bisa mengikuti forum nasional, misalkan asosiasi pekerja apa gitu kan. Nah, kita bisa berbagi pandangan, bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih luas gitu, untuk memperluas perspektif kita. Itu yang harus dilakukan. Oke, itu aja Kang. Itu aja. Terakhir, Apa itu? kalau untuk teman-teman yang masih belum beruntung, belum mendapatkan pekerjaan di dunia kerja. Oke. Untuk teman-teman yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan, kita mau membedahnya. Kalau aku kadang pakai perspektif rezeki ya. Mungkin kalau dia belum diberi kesempatan bekerja, mungkin rezekinya masih dipenuhi oleh orang lain, masih cukup. Nah, kadang-kadang aku kalau boleh cerita sedikit, beberapa kali aku menyaksikan orang itu justru dapat kerja kalau dia misalkan sudah mulai menjalani peran sebagai orang yang memprovide, memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, jadi ini supaya orang yang bekerja tidak jumawa juga ya. Kalau dia udah bekerja mungkin jangan-jangan itu ya emang karena Allah pengen ngasih rezeki orang lain lewat dia gitu. Makanya kalau udah bekerja, jangan lupa sedekah, jangan lupa membagi ke orang lain juga, termasuk ke orang tua, masuk ke yang lain lah, keluarga gitu. Nah, kalau belum bekerja, jadi ya sabar aja selagi kita mengupgrade kualitas diri. Coba evaluasi hubungan kita sama Allah juga, sama Tuhan. Jadi pekerjaan itu adalah rezeki, dan rezeki itu datangnya dari Tuhan. Apakah kita sudah dekat? Apakah kita sejauh ini mungkin kita lagi jauh jaraknya? Apa mungkin kita sedang malas ibadah mungkin? Dan yang penting coba sedekah deh. Ya, sedekah. Ya. Ikhtiar untuk apa tadi ya Kang ya? Apa meningkatkan skill ya? Ya. Biar meningkatkan skill mungkin. Sehingga nanti ketika ada lowongan-lowongan kerjaan yang baru, skill itu sudah ada. Ya. Dan mungkin kita akan mudah untuk masuk ke situ. Gitu. Intinya itu nggak bisa ditebak ya. Nggak ada standarnya kita harus mendapatkan pekerjaan tuh di usia berapa bulan setelah lulus, misalnya nggak ada. Nggak ada. Atau kalau memang teman-teman ya menganggap pekerjaan itu hanya di dunia perusahaan ataupun ini, itu juga salah gitu ya. Pekerjaan Kita kan bisa datang dari mana aja. Dari mana aja, rezeki datang dari mana aja. Tinggal kita mau membukanya atau enggak kan. Tugas kita adalah memperbanyak pintu itu kan. Kalau satu pintu belum kebuka, ya coba kita buka pintu yang lain. Mungkin nanti kita akan dapat, oh ternyata sumber rezeki aku di sini. Betul. Jadi jangan berhenti mencoba ya. Jangan berhenti mencoba. Betul. Oke. Itu. Jadi mungkin itu saja ya sedikit podcast yang kita hari ini. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton sampai habis. Terima kasih. Ya begitulah dunia kerja itu teman-teman ya, ketika kita di dunia sekolah, di dunia kuliah, nanti ketika kita memasuki dunia pekerjaan itu sangat jauh berbeda ya. Nah, betul. Jauh berbeda. Kita mendapatkan tekanan sana sini. Berbeda ketika kita sekolah, kita kuliah, tekanan itu mungkin lebih sedikit. Jadi gitu. Jadi bagi teman-teman, sumber apa tadi kata Kang Bagas, sumber rezeki itu luas, ada di mana-mana. Jika kita tidak dapat di sini, kita cari di tempat lain. Ketika kita tidak bisa menjadi seorang pengusaha,
kita bisa menjadi seorang karyawan gitu. Ketika kita tidak bisa menjadi seorang petani, kita bisa menjadi seorang pekebun ataupun yang lainnya. Jadi sumbernya itu banyak, tinggal kita aja yang tentukan. Ya, terima kasih, itu saja teman-teman. Oke. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.